Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevina Atmalasari, NIM saya 2121010300091. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dalam aliran individualisme. Ada 3 materi yang mencakup penjelasan ini. Yang pertama sejarah, yang kedua tokoh-tokoh, yang ketiga konsep filsafatnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat pendidikan. Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, sistem pendidikan secara terus-menerus mengalami perubahan. Perubahan tersebut merupakan salah satu keniscayaan yang harus diperhatikan, diakomodasi, dan diantisipasikan dan dirumuskan oleh sebuah bangsa. Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang bukanlah muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui beberapa tahapan dan evolusi. Perkembangan ilmu ini dilatar belakangi dengan perubahan paradigma dan pola pikir yang berkembang saat itu. Setelah kemajuan filsafat pada zaman Yunani yang begitu luar biasa, sejarah filsafat mencatat bahwa pada abad pertengahan 400 sampai 1500 Masehi, filsafat berfungsi sebagai alat untuk pembenaran atau justifikasi ajaran agama, atau the philosophy as an medium of the theology. Oke, yang kedua adalah tokoh pendidikan. Perkembangan di Indonesia terjadi sebelum negara Indonesia itu sendiri berdiri. Oleh karenanya, histori pendidikan di Indonesia bisa dikatakan berlangsung sejak lama. Para tokoh pendidikan yang khususnya berjuang melalui pendidikan dan juga dianggap sebagai pejuang kemerdekaan adalah sebagai berikut. Ada 3 tokoh, yaitu Muhammad Syafi'i, ada Ki Hajar Dewantara, dan Ahmad Dahlan. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Muhammad Syafi'i. Pada tahun 1925, Muhammad Syafi'i mendirikan sekolah INS di Sumatera Barat. Syafi'i sebagai seorang ulama mendirikan sekolah tersebut untuk mendidik anak-anak. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa di Yogyakarta. Beliau mengajukan unsur-unsur yang meliputi sifat, sistem, dan metode pendidikan yang kemudian diringkas menjadi 4 asas. Yang ketiga, Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi agama Islam Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Selanjutnya, organisasi tersebut berkembang menjadi pendidikan agama. Yang ketiga adalah konsep filsafat. Filsafat pendidikan sangat dibutuhkan untuk konsep atau pandangan Islam mengenai manusia sebagai makhluk ke arah proses kebahagiaan, baik dunia ataupun akhirat. Pandangan Islam mengenai manusia dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, konsep Islam mengenai manusia. Secara khusus, konsep Islam menyangkut anak, yaitu anak menjadi subjek didik. Hal ini relevan dengan hadis Rasulullah yang menyatakan anak manusia lahir dalam kondisi fitrah atau anak memiliki potensi. Yang kedua, peran filsafat dalam pendidikan. Potensi seorang manusia yang melekat sejak lahir bisa dikembangkan di lingkungannya. Selain itu, potensi tersebut bisa dikembangkan dengan melibatkan arahan orang lain atau melalui pendidikan. Ketiga adalah profil manusia muslim. Profil dasar individu muslim yang baik berincikan dengan ketakwaan Allah. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, seorang anak haruslah diarahkan untuk membangun ketakwaan. Yang keempat, metodologi filsafat pendidikan. Prinsip-prinsip yang mendasari terhadap pengarahan perkembangan seseorang secara khusus dalam kegiatan belajar mengajar umumnya dinamakan metodologi. Pandangannya menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan dengan memiliki potensi bawaan akan mampu berkembang secara aktif di lingkungannya. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.